Saya Sunarni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal oleh 11 siswa dari SMP Negeri 71 Atap Sampulawa, Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya. Masih semangat hari ini? Masih. Alhamdulillah masih semangat. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa di depan? Saya Bu. Ya, silakan Oki. Ya, sebelum kita berdoa kita berdoa bersama semoga dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelumnya Ibu Guru mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah hadir pada bimbingan klasikal kita hari ini ya. Anak-anak, kalian semua hadir semua? Tidak, Ya. Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Bu absen dulu. Ego, ada Bu. Renta, ada Bu. Oki, Hadir, Bu. Suardin Jimuli, Hadir, Bu. Jihad, hadir Bu. Pegli, ada Bu. Ahmad Nuri, Ada. Rikman, ada Bu. Asran, Hadir, Bu. Malik, Alka, Rizky, Hadir, Bu. Sartin, ada Bu. Ya, alhamdulillah hari ini sebagian besar teman-teman kalian datang ya. Ya anak-anak, sebelum kita mulai bimbingan kita hari ini, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan dari kita menyelenggarakan bimbingan klasikal ini. Ya, topik kita hari ini akan membahas mengenai pernikahan di usia dini. Pernikahan di usia dini. Ada yang bertanya-tanya seperti apa itu pernikahan di usia dini? Pernikahan di usia muda. Pernikahan di usia muda. Adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menelaah arti pernikahan di usia dini dan faktor-faktor penyebab pernikahan di usia dini. Ya, kalian nanti di sini akan paham apa itu pernikahan di usia dini dan faktor-faktor apa yang menyebabkan orang menikah di usia dini. Yang kedua, kalian dapat menguraikan dampak dari pernikahan di usia dini. Kalian nanti akan tahu dampak apa yang terjadi ketika orang itu menikah di usia dini. Yang ketiga, kalian bisa menentukan upaya apa dalam mencegah pernikahan di usia dini. Dan yang terakhir, di sini kalian diminta untuk merumuskan hasil informasi yang telah kalian temukan dengan materi pernikahan di usia dini. Ya. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, sebentar Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok ya. Masing-masing kelompok berarti ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Setelah Ibu bagi kelompok, Ibu akan memutarkan video nyata ya yang terjadi di sekeliling kita terkait
ada dapat dan video ini ya, kalian tuliskan saja ya. Kemudian kalian presentasikan hasil yang kalian telah teliti dari video ini. Setelah ini Ibu akan juga memaparkan materi singkat mengenai pernikahan di usia dini, dan Ibu harap kalian mendengarkan baik-baik, mencatat informasi penting apa yang ada dalam materi yang Ibu bawakan tadi. Setelah itu kalian mempresentasikan lagi, mempresentasikan dan membahas bersama kelompoknya masing-masing. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan konseling selama 40 menit ke depan. Ya. Ibu harap kalian bisa menjalankan ikut serta dalam kegiatan ini sampai akhir ya. Semoga lancar ya. Bisa ya? Bisa. Anak-anak, topik kita hari ini membahas mengenai pernikahan di usia dini, pernikahan di usia muda. Ya, untuk itu Ibu harapkan kalian memperhatikan baik-baik materi yang Ibu bawakan. Ya, semoga dengan kegiatan ini kalian bisa paham apa itu pernikahan di usia dini. Ya. Ibu tanya dulu, kalian siap menerima materi? Siap. Alhamdulillah kalau siap. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita icebreaking breaking dulu, ya. Icebreaking kita adalah menyambung sebuah lagu nasional. Lagunya apa? Lagunya Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah, dihafal? Hafal. Ya, kita mulai dari ujung sini. Lalu ya selesai, bisa juga dilanjutkan lagi. Tergantung kalian kalau masing-masing. Ya, kita mulai dari ujung sini. Berkibarlah Benderaku, lambang suci, gagah perwira di seluruh panjang Indonesia. Kau tetap pulang bangsa. siapa berani Menurunkan engkau. sebenarnya Ya, serta takatku membela sang merah putih yang berwibawa. berkibarlah selama-lamanya. Semuanya berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap
Ya, dari video tadi pernikahan anak tadi bahagia atau tidak? Tidak. Kenapa tidak bahagia? Karena dia menikah masih usia SMP, dia belum punya pekerjaan. Kemudian suaminya juga tadi baru lulus SMA, belum mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi pekerjaan apa saja diambil. Ya, ketika tidak mendapatkan uang, akhirnya bertengkar. Ya. Kelompok dua, silakan. Dari video tersebut, seorang anak SMP diajak menikah oleh pacarnya yang masih anak SMA. Setelah menikah, kehidupannya justru lebih susah karena suaminya belum ada pekerjaan, sehingga anak tersebut menyesal. Jadi kita sebagai siswa fokus dulu untuk belajar. Ya, kita sebagai siswa fokus dulu untuk belajar, jangan dulu memikirkan pernikahan. Jika ada yang mengajak nikah, kalian mau menerima atau menolak? Menolak. Ya, laki-laki juga jangan dulu buru-buru menikah. Kalau bisa mendapatkan dulu pekerjaan yang baik, penghasilan sendiri, ya. Ya, Bu. Sampai di sini paham ya maksud dari video tadi? Ya. Ya, baik. Alhamdulillah jika kalian paham. Sekarang Ibu akan memaparkan materi mengenai pernikahan di usia dini tadi. Ya. Tolong perhatikan lagi. Apa sih pernikahan di usia dini itu? Ya. Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia usianya sedang berada di 18 tahun ke bawah. Ya, usianya berada di 18 tahun ke bawah. Seperti usia kalian ini. Usia sekarang kalian ini ya. Kalian umurnya berapa? Sudah 17 belum ya? Ya, 18 tahun ke bawah, 18 tahun ke bawah. Itu yang namanya pernikahan di usia dini, ya. Sedangkan sudah jelas dalam Undang-Undang Pernikahan pasal 6 ayat 2 nomor 1 tahun 1974 boleh diizinkan pernikahan itu ketika laki-laki usianya sudah menginjak usia 19 tahun dan perempuan usianya 16 tahun baru bisa menikah. Lanjut. Berarti di usia kalian ini belum bisa menikah. Ya. Yang kedua, faktor-faktor penyebab pernikahan di usia dini. Yang pertama, faktor pendidikan. Kenapa yang pertama faktor pendidikan? Karena kita ini biasanya terkendala oleh orang tua kita yang pendidikannya masih Pendek. standar ya. Ketika anaknya sudah berusia layak menikah, mereka biasanya langsung menikahkan anaknya karena mereka anggap itu lebih baik daripada membebani kehidupan mereka. Yang kedua, faktor hamil di luar nikah. Ya, jangan tertawa. Memang seperti itu, faktor hamil di luar nikah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kecanggihan sekarang ini membuka YouTube, membuka akses negatif, itu yang mengakibatkan kenapa adanya hamil di luar nikah. Karena si laki-laki itu penasaran, terlalu banyak menonton YouTube, video-video yang tidak baik, ya. Akhirnya dia penasaran ingin melakukan itu, dan ketika itu dia melakukan kepada temannya, ya. Kalian sudah dewasa ya, sudah kelas 9, jadi tidak perlu malu membahas mengenai ini. Justru kita harus paham apa materi yang kita bahas ini. Ketika laki-laki tadi penasaran, dia mencoba kepada lawan jenisnya. Ya, lawan jenisnya tadi hamil di luar nikah. Ketika dia sudah hamil, apa dinikahkan atau tidak? Tidak. Terpaksa dinikahkan. Itulah yang mengakibatkan kenapa terjadi pernikahan di usia dini. Yang ketiga, faktor ekonomi. Kenapa disebut faktor ekonomi? Karena tadi orang tuanya tidak mampu. Ketika anaknya sudah cukup, sudah tamat SMP, dinikahkan lagi ya, agar kehidupan keluarganya tidak terbebani dengan anaknya yang baru SMP tadi. Makanya dinikahkan supaya mendapat kehidupan yang baik dari suaminya, mengharap suaminya yang memberi kehidupan kelanjutannya kepada istrinya. Saya pahami ini apa yang dimaksud?
Tadi kita sudah melihat faktor penyebab pernikahan di usia dini. Sekarang Ibu akan menjelaskan dampak apa yang terjadi ketika orang melakukan pernikahan di usia dini. Yang pertama, faktor sosial. Ya, yang pertama faktor sosial terdiri dari pernikahan yang tidak harmonis. Ya, pernikahan yang tidak harmonis. Anak-anak, menikah itu membutuhkan persiapan yang matang baik dari laki-laki maupun perempuan. Maksudnya matang, setidaknya laki-laki itu sudah memiliki pekerjaan yang layak, penghasilan yang baik agar bisa menghidupi keluarganya. Kalau kalian belum memiliki penghasilan, tolong jangan dulu menikah ya. Jangan dulu mencoba melamar anak orang. Ya. Dan ingat, kalau belum cukup usia, tolong jangan dulu menikah. Ya. Faktor sosial yang kedua adalah kurangnya jaminan masa depan. Memang benar, kalau laki-lakinya belum menikah, mau menjaminkan apa nanti masa depannya kalian? Kalian bisa kerja apa kalau hanya tamatan SMA? Palingan jadi buruh angkut di pelabuhan. Ya, ujung-ujungnya jadi petani. Mau bawa apa dari ijazah SMA? Ya. Yang ketiga, muncul pekerja di bawah umur. Ya. Kalau orang tuanya sudah tidak mampu, otomatis anak-anak yang memiliki orang tua seperti tadi justru sudah bisa bekerja. Bekerjanya apa? Minta-minta, ngamen. Ya, muncul pekerja di bawah umur. Kemudian yang berikutnya, kesulitan ekonomi dan membuat anak terlantar. Ya, kesulitan ekonomi, orang tuanya tidak mampu menghidupi anaknya tadi, si suami tidak mampu menghidupi istrinya, makanya anaknya menjadi terlantar. Sudah bisa dibayangkan seperti apa? Sudah. Ya, bagus. Ya. Yang kedua, dampak yang kedua adalah faktor biologis. Yang pertama, resiko bayi lahir stunting. Tahu stunting? Stunting itu kekurangan gizi. Kenapa bisa kekurangan gizi? Di usia kalian seperti ini, kalian ini kan masih belia, ya. Ini bukan ibu mengajarkannya, kalian coba menghayalkannya, mengingat-ingat apa yang ibu sampaikan. Ketika perempuan hamil seperti usia kalian di bawah 18 tahun, 16 tahun, seharusnya kan kalian ini masih masa apa? Pertumbuhan. Masih masa pertumbuhan, masih banyak asupan gizi yang kalian dapatkan dari makanan kalian. Ketika perempuan hamil, mamanya kan masih membutuhkan gizi. Anaknya juga di kandungan masih membutuhkan gizi. Jadi gizi yang masuk dalam tubuh si ibu tadi dibagi dua, satu untuk mamanya, satu untuk anaknya. Terjadilah bayi stunting, bayi yang kekurangan gizi. Gizi yang masuk tadi sudah dibagikan kepada anaknya dan kepada ibunya. Cukupkah itu? Tidak. Terjadilah bayi yang kekurangan gizi. Sampai di sini paham? Paham. Bagus. Yang kedua, kematian ibu dan anak. Ada kejadian saya pernah dengar, mamanya mati, anaknya mati. Kenapa terjadi seperti itu? Karena belum cukup usia dia melahirkan. Ada yang keguguran. Ada yang terjadi di sekeliling kita? Ada ya? Saya pernah dengar ya? Itulah kenapa terjadi kematian ibu dan anak. Karena si ibunya tadi belum mampu untuk melahirkan, masih usia muda, di bawah 16 tahun. Ya, makanya seperti itu, kalau bisa usianya itu sudah cukup untuk menikah, baru bisa kalian menikah. Kalau belum cukup, jangan dulu menikah. Ya. Faktor fisik, faktor ketiga adalah faktor fisik. Yang pertama, gangguan kesehatan. Ada saja yang kita alami. Kenapa gangguan kesehatan? Kehamilan di usia dini menyebabkan perempuan berisiko mengalami osteoporosis.
ingin tahunya banyak, browsing-browsing di internet, mencari sesuatu yang tidak baik, akhirnya mencoba masuk di dunia malam. Ya, kita terbuka saja, kalian sudah dewasa kelas 9. Soalnya kalian ini ada yang tertawa, ya. Masuk di dunia malam, banyak mencari sesuatu, bergonta-ganti pasangan, ya. Bergonta-ganti pasangan tadi bisa mengakibatkan penyakit apa? HIV itu berbahaya. Ya, seperti itu. Ya. Bagaimana cara menanggulangi semua ini? Ya, harus ada upaya dari diri kita sendiri. Ya, yang pertama upaya apa? Pertama adalah hindari pernikahan di usia dini. Siapa yang mau menghindari pernikahan di usia dini? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya. Kalau begitu, satu kata. Kalian harus menjawab. Stop nikah dini. Yes? Yes. Stop pernikahan dini. Yes. Ya. Saya tanya lagi. Nikah yuk? No. Ya, mantap. Yang pertama, hindari pernikahan usia dini. Yang kedua, kalian perlu ditanamkan pendidikan dari sekarang. Ya, seperti ini Ibu menjelaskan kepada kalian, pernikahan di usia dini. Pernikahan di usia dini itu ternyata memiliki dampak yang banyak yang harus dihindari dulu. Ya. Yang ketiga, peran orang tua juga. Peran orang tua harus bisa menanamkan kepada anaknya terkait dengan pernikahan di usia dini, mencegah pernikahan di usia dini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Berarti ya? Baik. Kita lanjut dengan langkah berikutnya, yaitu kalian kerja kelompok mendiskusikan materi yang kita bahas hari ini. Tuliskan pengertian pernikahan dini apa. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalian tulis dengan teka sendiri dampak pernikahan dini itu apa. Kemudian faktor penyebab pernikahan dini itu apa saja, dan upaya yang bisa kamu orang lakukan untuk menghindari pernikahan usia dini. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit. Tuliskan hal-hal yang kalian anggap penting. Tadi pernikahan usia dini. Ya, dampak, faktor penyebab.
membukukan materi kita. Sekarang Ibu ingin menanyakan lagi refleksi manfaat. Coba yang bisa membacakan dari saya yang diskusi tadi, manfaat apa yang kalian dapatkan dari materi yang disampaikan? Silakan. Ya, silakan Muta. Banyak manfaat yang didapatkan dengan materi pernikahan di usia dini. Stop nikah di usia dini. Ya, stop nikah di usia dini. Bagus ya penjelasannya. Ya, lanjut kelas kelompok 1. Dengan materi ini saya akan bertekad dalam diri saya agar belajar dengan baik supaya bisa sukses. Ya, dengan ini video tadi kita diajarkan untuk belajar dulu dengan baik agar mencapai cita-citanya kita, supaya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Jadi yang bagi laki-laki bisa menghidupi calonnya nanti. Ya, tidak akan ada lagi anak-anak terlantar, tidak akan ada lagi pernikahan di usia dini berikutnya. Karena kalian sudah paham, oh nikah itu tidak boleh di usia dini. Ya. Baik, Ibu sudah mendengarkan kesimpulan dari refleksi. Sekarang Ibu akan menyampaikan keseluruhan kegiatan kita hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada kalian ya kesimpulan dari semuanya. Yang pertama, cegah pernikahan di usia dini. Jika ada yang mengajak kalian menikah, ditolak baik-baik, bilang baik-baik bahwa saya ini masih mau sekolah, saya ini masih mau mengejar cita-cita saya. Kenapa kalian bilang begitu kalian? Karena kalian sudah tahu dampak yang akan terjadi jika saya menikah di usia dini. Akan seperti ini, akan berbahaya bagi kesehatan saya, ya, akan mempengaruhi kehidupan saya selanjutnya jika menikah di usia sekarang. Ya. Kemudian Ibu juga ingin menyampaikan pesan kepada kalian, ya, sama seperti orang tua kalian. Harapan orang tua kalian itu kalian disekolahkan di sini agar memperoleh pendidikan yang baik, sehingga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi misalnya, agar memperoleh pekerjaan yang baik. Untuk itu Ibu pesan dari sekarang, stop pernikahan di usia dini, cegah pernikahan di usia dini. Setuju? Setuju. Ya, setuju ya. Sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD ini tolong diisi, nanti sebentar disetor ketua kelas ya. Ya. Nanti dibagi teman-teman ya. Ya, nanti dibagikan. Belum satu. Ya. Nanti LKPD diisi ya. Sebentar diserahkan sama Ibu. Ya. Ya, sekarang ya coba perhatikan dulu ke sini ya. Materi kita hari ini sudah cukup ya, materi pernikahan usia dini. Minggu depan yang akan datang nanti kita akan membahas mengenai materi narkoba. Ya. Bagus ya materinya. Ibu harap kalian semua bisa hadir semuanya agar bisa mendengarkan langsung tentang materi narkoba. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kita sudah melaksanakan kegiatan kita hari ini dengan baik dan lancar. Untuk itu tadi di pembukaan kita berdoa, di penutup juga kita berdoa. Sekali lagi saya persilakan kepada Oki untuk memimpin doa menutup kegiatan kita hari ini.